Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengatasi laptop HP seri EliteBook Value 9480M ya, yang dalam kasus ini saya menemui kendala saat pertama kali masuk Windows itu terkadang hanya tampil logonya saja dan tidak ada reaksi sama sekali. Dan begitu masuk Windows itu ketika dipakai kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 30 menit itu akan not responding atau ngehang total dan tidak bisa diapa-apain kecuali kita matikan dengan tombol power ya. Baik, ini adalah laptopnya. Baik, ini saya akan tunjukkan sebentar. Mohon maaf gambarnya agak buram karena di sini saya merekam menggunakan handphone milik saya. Nah, ini adalah laptopnya dengan prosesor Core Intel i5 ya. Baik, setelah saya identifikasi untuk RAM masih bagus dan saya menaruh curiga di bagian harddisk atau SSD-nya. Karena kenapa? Saat pertama kali dibuka atau dinyalakan itu akan stuck di logo saja, dan begitu masuk sistem operasi Windows itu akan ngehang total dan tidak bisa diapa-apain kecuali ditekan tombol power untuk mematikan. Nah, kemungkinan besar ini kerusakan terletak pada harddisk atau SSD-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan SSD harddisk ya di sini. Ini kapasitas 500 GB ya. Ini nanti akan saya bongkar dan akan saya ganti harddisknya laptop ini dengan menggunakan harddisk ini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Check it out. Kita akan buka dulu di bagian hard drive-nya. Di sini ada pengunci. Ini kita arahkan ke sini. Kemudian ini kita tarik ke bawah ya. Sini. Kemudian kita angkat. Oke. Selanjutnya kita akan lepas dua baut yang ada di hard drive-nya atau hard disk-nya ya. Oke, ini satu dan juga dua. Baik, sekarang kita akan lepas dulu bautnya. Oke, sekarang kita akan buka ini ya. Baik, sekarang kita akan buka di bagian baut harddisk. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita lepas. Baik, setelah baut kita lepas, kita akan tarik ke belakang ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tarik. Oke. Baik, di sini menggunakan SSD ya dengan kapasitas 125 GB. Oke, ini SSD. Baik, selanjutnya akan saya masukkan ganti dengan menggunakan harddisk 500 GB sini. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan coba nyalakan dulu laptopnya. Sebelum dinyalakan, pastikan di dalam harddisk ini sudah terinstall sistem operasi Windows ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Berhubung harddisk ini sudah ada sistem operasinya, karena harddisk ini saya ambil dari laptop saya, jadi saya tidak perlu untuk instalasi sistem operasinya. Oke, sekarang kita akan nyalakan dulu laptopnya. Oke, biasanya sebelum saya ganti harddisk dia akan berhenti di stuck logo ini saja, tidak bisa masuk sistem operasi. Coba kita akan lihat. Apakah dia mau masuk sistem operasi Windows dan apakah masih ngehang atau tidak, nanti akan saya tunjukkan.
penjelasan lebih detailnya. Oke, dia muncul getting device ready. Baik, ini memakan waktu yang cukup lama, jadi jangan bosan-bosan untuk menunggunya. 25%, 50%. Baik, kita tunggu sampai proses getting device ready-nya masuk ke sistem operasi Windows-nya ya. Oke, kita tunggu dulu. Baik, ini kayaknya berhasil masuk ke sistem operasi ya, Windows, dimana tadi saya menggunakan hard disk milik saya, jadi saya tidak perlu menginstal ulang sistem operasi di dalam hard disk tersebut. Nah, terlihat ini tadi SSD-nya yang bermasalah ya. Sebenarnya untuk mengidentifikasi permasalahannya not responding atau ngehang total di laptop itu sendiri, yang pertama itu pastikan RAM-nya benar-benar berfungsi dengan baik, dan kemudian yang kedua itu hard disk atau SSD-nya. Nah, kemungkinan besar ada dua faktor itu yang menyebabkan sistem operasi atau laptop kalian itu ngehang total dan tidak bisa diapa-apain. Baik, ini masuk ke sistem operasi. Oke, dan ini sudah saya coba buat bekerja kurang lebih sekitar 30 menit lebih ya, dan tidak ada tanda-tanda untuk ngehang atau not responding, dan ini masih berjalan dengan normal ya. Jadi kesimpulannya dari tutorial ini yaitu, jika kalian mengalami kendala saat HP laptop kalian itu not responding saat masuk sistem operasi seperti ini, tidak bisa diapa-apain sama sekali, tombol keyboard pun dipencet model apapun untuk restart atau dimatikan dari tombol keyboard tidak mau, itu berarti ada kerusakan di hard disk atau SSD kalian. Jadi solusi satu-satunya yaitu dengan mengganti hard disk atau SSD kalian ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, demikianlah tutorial ini, semoga dapat bermanfaat. Nanti jika kurang jelas kalian bisa komentar di kolom komentar video ini, dan nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan saya tambahkan di link deskripsi video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.